Fana. Fana itu sementara, tidak abadi. Lawannya baka atau bako. Jadi fana itu hanya sementara atau tidak abadi. Lawannya bako. Bahasa kita mengatakan baka. Bako itu alam abadi, seringkali digandengkan dengan alam. Jadi alam baka atau alam bako. Apa alam bako? Ya akhirat. Kalau dunia ini fana. Kenapa fana? Karena sementara. Jadi setelah ini kita mati dikubur. Kubur, jasadnya ada di dalam kubur, tapi ruhnya naik ke dua tempat. Milih mana? Yang satu iliyin, itu tempat yang baik, yang satunya tempat jelek, itu tempat penyiksaan. Jadi seperti dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin, itu nanti manusia ada di dua tempat. Yang satu orang yang beriman, beramal soleh, akhlaknya bagus, ditempatkan ruhnya di iliyin. Tapi kalau di yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, itu nanti tempatnya di tempat yang penyiksaan itu. Terus setelah itu ke alam bako atau alam baka. Alam baka mana? Alam baka itu ya akhirat. Kenapa disebut baka atau abadi? Abadi itu artinya selama-lamanya tidak mati. Jadi di akhirat nanti tidak mati. Dia nontonnya mati dikubur, ngenteni kiamat, hari kiamat terus diadili ambil Allah. Kemudian mau masuk neraka atau masuk surga. Sudah setelah itu selama-lamanya tidak ada kematian. Sing enak yo enak terus. Ana swarga, gak mati-mati. Sing gak enak itu mungkin sementara bagi orang yang masih punya iman tapi berdosa, itu dosanya dilebur di dalam neraka kemudian masuk surga. Setelah dosanya habis masuk surga. Itu sak enak-enake ana swarga, sak suwe-suwene gak mati-mati. Nah, gitu. Ya sembuh, wis pokoke gak mati-mati. Ngenak tok wis ana kok. Itu namanya alam baka atau alam bako. Bako itu abadi. Lawannya fana. Fana itu sementara. Apa itu Islam? Islam itu kalau dilihat dari mana dulu? Kalau dilihat dari segi bahasanya, dari segi etimologinya, Islam itu berarti salam. Salam itu apa? Selamat. Berarti orang yang masuk Islam adalah orang yang membawa keselamatan bagi dirinya dan bagi orang lain. Makanya dalam hadis Muslim Rasulullah pernah bersabda apa itu? Al-muslimu, lho kok pada lali? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang muslim apabila orang muslim yang lain tidak tersakiti dari perbuatan mulutnya. Apa perbuatan mulut? Ya ono milokno, ya ono rasan-rasan, ya ono fitnah, ya ono kesombongan, menghina orang, merendahkan orang. Nah, itu dosa-dosa mulut, perbuatan-perbuatan mulut. Nah, perbuatan tubuh atau tangan, wayadi itu tangan, yadi tangan.
Nah, tangan itu yo termasuk dengkul masih pian numbuk wong yo jenenge masuk perbuatan. Di bahasa Arab perbuatan itu seringkali dia diwakili dengan tangan. Itu. Tapi enggak berarti tangan tok sing berbuat yang diadili tangan yoga masih pian bentuk kancane, numbuk kancane, nyakiti kancane, ya tetep ae iku dimasukkan dalam perbuatan. Walaupun kan dudu tangan sing mlaku lek numbuk, lek bentuk kancane. Mentang-mentang mari latihan kungfu, ndase kaya wesi ya. Watos mari kancane ditutuki kabeh tung tung. Ah ya benjutnya kabeh kancane. Nah, itu juga masuk perbuatan. Lah kita kalau mengatakan Islam, diri kita ini Islam, maka kita harus membawa keselamatan bagi diri kita. Apa yang membawa keselamatan bagi kita? Ya pertama kita harus baik sama orang lain, baik sama alam semesta ini. Alam ini akan merespek perbuatan kita. Kalau kita baik, alam ini akan menjadi baik. Kalau kita jelek, kita jahat, maka alam ini akan menjadi jahat. Seperti itu. Kecuali orang-orang yang diistidrat oleh Allah. Istidrat itu apa? Istidrat itu dilulu, diumbar oleh Allah. Berbuat jahat itu terus, dituruti oleh Allah. Berdoa untuk kejahatan itu juga dituruti oleh Allah. Tapi nanti di akhir hidupnya biasanya dia matinya su'ul khotimah, dan sebelum mati dia itu disiksa oleh Allah. Mungkin dengan penyakit yang berkepanjangan, gak waras-waras, sampai dunia entek baru wonge mati. Dudu mati terus diawali dengan loro sedina, rong dina, telung dina, ndak seperti itu. Iso bulanan, iso tahunan. Golek obat, golek tombo rono-rono gak nemu-nemu. Itu karena kesalahan-kesalahan yang banyak. Jadi orang Islam itu membawa keselamatan untuk dirinya sendiri. Artinya tidak membuat kekacauan, selalu bersikap baik sama orang, dengan alam ini. Terus dengan orang itu ya santun, sopan, terus suka merendah, nggak suka sombong. Nah itu orang Islam. Kalau dilihat kata-kata Islam itu dari segi bahasa. Terus Islam itu juga selain selamat, itu juga taslim, itu juga artinya berserah diri. Orang Islam itu berserah diri kepada Allah. Jadi diatur bagaimanapun, walaupun gak enak. Ayo pengen ngaji, gak enak. Sing enak iku dulinan. Wis gade ngaji dulinan. Pengen salat, gak enak. Sing enak ya dulinan. Keluyuran, sepedaan, ngalor ngidul. Wis guyon nang kanca, ya iku sing seneng. Tapi kan apa sih diwajibno, masih ada kewajiban sholat, tambah mari kita ke poso, diwajibno puasa luwe mulai subuh sampai maghrib, luwe sekitar 13 jam atau 14 jam. Nah, gak enak, tapi kita berserah diri kepada Allah. Diatur masih gak enak, tetap nerimo ae. Ya wis, harus ini yang mesti saya lakukan. Gitu. Itu baru namanya Islam. Istihadah itu apa? Istihadah itu darah. Istihadah itu setelah melahirkan, ibu-ibu setelah melahirkan selama paling tidak 40 hari. Itu namanya Islam.
istihadah. Nah, selama 40 hari itu mengeluarkan darah terus. Mbuh titik mbuh akeh mengeluarkan darah kotor. Makanya orang yang setelah melahirkan itu tidak diwajibkan untuk sholat karena terus mengeluarkan darah. Itu selama 40 hari. Nah, kok 40 hari lebih cek metu wae darahe, berarti itu darah penyakit yang keluar. Maka orang itu lek iso ngombe obat untuk menghentikan darah, ya minum obat. Kalau tidak ada obat yang bisa menghentikan darah, ya wis anu ae, apa iku tetep gawe apa lek gawe pempes ya. Nah, gawe pempes. Dia tetap wajib sholat kalau seperti itu. Nah, lek darah terus metu terus wonge gak sholat terus lah lek nuruti darah metu. Nah, makanya lek wis sebelum 40 hari biasanya sudah ada tanda-tanda darahnya mulai menguning, bukan merah lagi. Nah, kalau sudah mulai menguning berarti itu bakal mampet. Kuning itu karen-karen. Itu istihadah. Jadi ibu-ibu yang sudah melahirkan itu namanya istihadah. Jawamiul kalim. Jawamiul kalim. Jawamiku jamik dari kata jamik. Terus kalim itu perkataan. Jawamiul kalim berarti perkataan yang banyak. Bahasa kita kemprus atau banyak omong. Itu yang tidak boleh. Budulul kalim atau jawamiul kalim itu tidak boleh. Karena orang yang banyak omong berarti otaknya berhenti, enggak mikir. Orang yang mikir tidak banyak omong. Makanya Rasulullah itu melarang yang pertama orang yang banyak makan. Manganku gak mari-mari, kecapan. Manganku akeh lek mangan. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Terus banyak ngomong. Kemudian banyak tidur. Itu juga dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Semuanya itu tidak bermanfaat bagi orang itu. Malah kalau melakukan 3 hal, banyak omong, banyak makan, banyak tidur, itu nanti orang ini tidak produktif, menjadi pemalas, mek ngomong tok. Enggak ono asile, ngoceh. Itu kalau jawamiul kalim. Sholawat itu macam-macam artinya. Hampir sama sholawat itu dengan selamat, hampir sama. Atau hampir sama dengan mulia artinya. Tapi lebih luas artinya sholawat. Sholawat itu kan gini. Kalau Allah yang bersholawat kepada Rasulullah, maka artinya Rasulullah itu sedang dimuliakan oleh Allah, sedang diampuni oleh Allah, sedang dicintai oleh Allah. Itu sholawatnya Allah kepada Rasulullah. Tapi kalau sholawatnya malaikat kepada Rasulullah berarti mendoakan agar Allah memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita juga
Kalau bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita berarti mendoakan Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad perlu didoakan atau butuh didoakan? Tidak sama sekali. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Bahkan yang memegang kuncinya, kunci surga itu Rasulullah. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam surga kecuali yang pertama adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang semacam itu apa butuh disolawati, butuh didoakan? Gak butuh. Kita yang butuh sholawat. Karena Rasulullah itu sendiri pernah bilang, kalau ada umatku yang bersolawat 1 kali, maka Allah membalas bil asyro dengan 10 kali. Kita bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah bersolawat kepada kita 10 kali lah. Terus apa arti sholawat Allah kepada kita? Arti sholawat Allah kepada kita adalah memberi ampunan dan rahmat. Itu. Jadi arti sholawat itu tidak ada definisi yang baku. Tidak ada definisi yang baku. Yang jelas itu artinya ya sekitar pemuliaan, pengampunan, pemberian rahmat, meninggikan. Jadi sekitar itu artinya. Enggak ada arti yang baku. Apa sholawat itu artinya? Enggak ada. Ya kalau kita bersolawat kepada Rasulullah itu kan sama dengan memuliakan Rasulullah atau mendoakan Rasulullah agar dimuliakan oleh Allah. Padahal Rasulullah sendiri gak butuh. Wong Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Buat apa saya didoakan? Kita yang butuh. Karena Allah nanti akan membalas sholawat kita 10 kali. Bahkan sholawat walaupun kamu tidak ikhlas, kamu tidak khusyuk, kamu tidak wudhu, baca sholawat, ambil melayu-melayu dulinan, ambil sepeda motoran bayar-bayar ngalor ngidul, itu tetap diterima oleh Allah. Lain dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu masih butuh khusyuk, butuh ikhlas untuk diterima. Tapi kalau sholawat masih kamu nggak ikhlas, nggak khusyuk, tetap kamu sholawat, maka itu diterima oleh Allah. Ini keistimewaan sholawat. Makanya nggak ada alasan untuk kita tidak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman artinya berbalik-balik sholawat itu tadi, nggak ada pengertian yang baku. Cuma ya sekitar apa tadi, pemuliaan, pengampunan, kemudian pemberian rahmat, sekitar itu artinya. Ya tinggal selawatnya kepada siapa, siapa kepada siapa. Itu. Ayo kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad